Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal fafa. Amma ba'du, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, bulan ini bulan Ramadan, kita sebagai umat muslim secara keseluruhan, mulai yang timur sampai barat, dari berbagai benua, tentunya melaksanakan kewajiban untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya puasa bulan Ramadan itu adalah ajaran yang universal, ajaran yang melintasi sekte, etnis, suku, bangsa, benua, dan mungkin dari berbagai lintas agama. Semua menerima puasa ini sebagai sebuah ajaran yang mulia yang harus dijalankan kita sebagai umat manusia. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai pengajar filsafat hukum Islam, saya ingin memberikan perspektif tentang maqasidus syariah. Artinya puasa Ramadan ini tidak ahistoris. Puasa Ramadan disyariatkan Allah kepada kita orang-orang yang beriman, ada tujuannya, ada maksudnya. Nah, kalau dalam kajian filsafat hukum Islam, maqasidus syariah lisaum, ada tujuan penerapan hukum puasa. Yang tentunya kalau dalam bahasa filsafat hukum Islam, puasa itu pasti ada kebaikannya. Puasa itu pasti ada utilitasnya. Puasa itu ada manfaatnya. Dalam bahasa Al-Ghazali, jalbun naf'i wa daf'ud dharar. Nah, menarik kemanfaatan dan menolak bahasa. Menarik kemaslahatan dan menolak bahaya bagi orang mukmin dan muslim yang menjalankan puasa. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lihat kemaslahatan anti bahaya atau kemadorotan dalam menjalankan puasa Ramadan. Pertama, puasa itu hifdzuddin. Puasa itu bisa menjaga agama. Puasa itu kita laksanakan berdasarkan ketaatan. Puasa ini kita laksanakan dengan berdasarkan keimanan. Di ayat puasa kita telah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Berdasarkan keimanan, berdasarkan kepercayaan dan akidah kita menjalankan puasa. Maka implikasinya pasti puasa akan menjaga agama kita. Apalagi gebyar puasa di lingkungan kita, itu tidak hanya puasa kita itu sendirian, tapi puasa itu dijalankan oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Mereka mensiarkan puasa, mereka mensiarkan agama. Maka hifdzuddin, menjaga agama, pasti akan terpenuhi di sini.
ada qiraatul Quran, ada zikir, ada yang namanya belajar agama, ada yang namanya sholat malam, mencari Lailatul Qadar, ada yang namanya iktikaf, ada sholat tarwih dan lain sebagainya. Spiritualitas, hifdzuddin, menjaga agama dijaga di sini. Yang kedua, puasa menjaga jiwa, hifdzun nafsi. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasannya yang namanya fungsi puasa itu adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita. Jiwa-jiwa, sifat-sifat yang tercela kita bersihkan dalam momentum puasa Ramadan ini. Iri, dengki, sum'ah, riya, cedil, medidil, kaya buta cakil harus dihilangkan dalam menjalankan puasa. Kita harus bersihkan. Maka kita memang benar-benar sebagai seorang mukmin dan muslim yang menebar kebersihan jiwa. Yang ketiga, puasa bisa menjaga akal kita. Ketika kita menjalankan puasa, pendekatan biologis dijalani, pendekatan akliyah rasional dijalani, akal ini akan kuat. Kalau dalam bahasa kitab kuning, as-saum zakiyun lil akli. Puasa ini bisa mencerdaskan akal. Kelihatannya kita loyo, kelihatannya kita ngantuk, tetapi percayalah rasionalisme kita sangat kuat ketika sedang menjalankan puasa. Yang keempat, puasa bisa menjaga keturunan. Ingat, bagi ini bisa dibuktikan laki-laki. Kalau tidak puasa itu kita semua bangkit terengginas. Tapi kalau sedang puasa, setelah subuh, ketika antioksidan ini beroperasi di dalam tubuh kita, toksin-toksin ini keluar, maka yang bangkit itu bukan badannya, tapi adiknya. Nah, maka puasa ini bisa menguatkan hifdzun nasli. Maka bagi kemanten-kemanten baru, sebenarnya keliru kalau jadi kemanten baru itu kok kemudian menghindar dengan bulan puasa. Malah kalau kita itu ingin reproduksi yang kuat, maka pada waktu puasa ini harusnya jadi kemanten baru. Pernikahan harusnya dijalankan. Ini bulan mulia untuk reproduksi keturunan, untuk hifdzul nasli, harusnya juga lebih mulia lagi. Nah, yang terakhir, puasa ini untuk menjaga harta. Kita lihat distribusi harga, kepentingan iktisadiyah, kepentingan ekonomi bisa kita lihat bersama-sama. Kalau dilihat dari sisi pengeluaran, harusnya harta ketika puasa itu harusnya berkurang. Ini teman-teman yang ekonomi syariah, yang ekonomi harusnya penelitian. Kenapa kalau puasa orang itu secara konsumerisme harus ditahan, tapi kebutuhan harian kok malah belanjanya bertambah? Di mal-mal rame, di pasar rame, pasar templek rame, pasar hewan rame. Nah, lah, apa relasinya? Lah jangan-jangan puasa ini malah membuat kita boros. Yang seharusnya harus puasa itu hifdzun nasli, bisa menahan diri untuk tidak memaksimalkan konsumerisme kita. Untuk itu mari kita wujudkan maqasidus syariah, tujuan Allah mensyariatkan puasa ini, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Semoga kita semua dengan melaksanakan Kulliyatul Khamsi, ajaran pokok yang 5 dalam maqasidus syariah ini, puasa ini tercapai, menjadikan pribadi-pribadi yang muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.